Ya, gue udah ke rumahnya si Lia, ke emaknya pas kapan? Bulan Januari. Iya. Kan gue kira nggak bakal merebet ke sana ke sini. Awal muasama gara-gara gue posting orang, dia nggak bayar gue. Terus ada yang namanya emput-emput ini di chat sama orang. Itu gue bisa yakin itu si Lia. Karena apa? Kita nggak mungkin punya permasalahan pribadi asal cerita ke orang gitu kan. Karena gue punya temen itu doang. Emang si Lia mah bukan temen dekat, cuma akrab gitu kan. Gue punya temen itu Irani, Neha, Anjani, mentok dia. Udah nggak ada orang lain kan. Karena yang selebihnya yang lain bener-bener udah nggak ketemu main gitu kan. Cuman mereka doang tuh berempat. Tiba-tiba si akun ini ngomongin, dia tuh bilangnya tetangga. Pertama nih. Terus kedua, dia bisa tahu permasalahan gua yang kemarin. Dia juga bisa tahu bukannya bisa tahu sih, dia kok bisa tahu, bisa nyebutin nama si Nurul kan. Itu tuh yang bikin gue heran, wah berarti orang deket gitu kan. Apalagi masalah siapa yang itu pasti si Lia. Terus gua itu emang gua akuin, gua emang minjem di aplikasi pinjol. Tapi itu lu percaya nggak, akun di Aku Laku umur 21 anak kuliah bisa tembus di 30 juta lebih. Lu percaya nggak? Kan dari nggak logis nggak sih? 21 kuliah tembus 31, gimana caranya men? Kan nembus 1 juta 2 juta dulu nggak sih? Karena temen gue pun rata-rata saudara gue yang anak kuliah juga tembus mentok 5 juta, nggak bakal lebih dari nominal 5 juta karena kita kan bukan pegawai kan. Mentok-mentok juga yang orang kerja di pabrik itu paling dapat 10, 20. Terus lebih kesini ngapain itu? Itu gue mau nanya ini karena karena si Lia ngomong di grup. Nah dia ngomong apa nih, gue tahu dia ngomong di grup karena apa ya, gue sebelum itu emang udah nyari tahu semuanya. Gara-gara masalah postingan itu gue jadi anjing nih gitu. Aku mah apa sih nggak ikut campur gitu ya teh, tapi kan aku tahu gitu ya, tapi jangan bilang. Enggak, ini mah gue emang mau nyari si Lia apa gimana keberadaannya gitu. Kalau nyari si Lia mah nggak perlu cari tahu, udah tahu sebenarnya. Kau berkata sama si Lia, kabar sama si Lia kan ke Bogor, udah pulang. Iya udah pulang. Tahu gara-gara akunnya gue cek, dia ada di apa ya, soalnya semalam ada di Balaraja katanya pulang. Sengaja si Kia tiba-tiba gue itu ngecek dari Kamis tengah malam itu langsung dia WA. Pas hari Jumatnya, Minggu atau Senin gue anterin sudah pulang. Dia langsung pas kata gue, lu ada di sini ya, gue baru tahu kalau lu itu ngirim sejauh ini ya. Gue kira cuma daerah dari sini doang, cuman nggak ada, tapi langsung mati. Buat gue sih kalau kayak gitu udah mati kutu ya, udah ketahuan lokasinya di mana. Makanya nggak lama besok aja sih dia langsung ngomong, gue ketemu si Lia nih gini-gini. Skenario apa? Ya kan sekarang putus karena makanya dia pulang sini. Putus, gue tahu. Kak, lu tahu juga kan pasti si Lia pernah main tangan si Kianya. Itu tahu. Itu iya, maksud gue gini. Kata gue udah bosen di grup, udah nggak diladenin. Dia mau bilang apa-apa. Jadi kayak orang sini pun menurut gue juga kayak udah capek nih sama si Lia nih gitu kan. Makanya nih dia gue mau bikin masalah aja. Iya, sebetulnya mah gue juga tahu udah karena emaknya sendiri aja sama dia kan diomongin dia jelek kan ke atasannya gitu-gitu. Main ngobrol sama gue sampai 2 jam lebih. Orang mana? Kan dari ya. Gue susulin sama ibu Allah, ngobrol sama gue 3 jam sampai bapaknya keluar baru datang, baru pulang. Itu bener-bener lama banget. Jadi Maya tuh udah cerita banyak tentang si Lia. Tapi Bu si Lia tuh ngomong ke saya gini. Gue perjelas semuanya sih. Enggak nih, ada juga gini. Gue sampai tahu masalah motor, masalah Sambo, lu tau gak sih? Masalah apa? Sambo. Dia kan udah kerja gara-gara ribet sama si Kia katanya. Terus gara-gara si Sambo itu. Terus juga gue juga tahu lah pas dia nyari kontrakannya bukan sama gue. Gak ada HP, terakhir kali dia kabar sama gue anjingnya. Sama gue dianterinnya. Gue tahu HP IP dapat 1,6 harus ditebusnya 1,9, jatuh temponya itu di tanggal 23 atau tanggal 24. Gue tahu semua. Pakai KTP dia dari awal juga udah megang HP 2. Kata gue nih anak, gue nggak berekspektasi nih anak bakal cabut. Itu bermasalahnya tiba-tiba nih anak cabut. Kata gue, apa? Lu kalau punya utang ke gue dong kabur, nggak mungkin deh anjing. Emang utangnya berapa teh? Nah ini dia, lu
selalu ngedenger dia ditransfer terus kan. Dia sama siapa? Si itu. Kia. Lu tahu nggak sih nyatanya kayak gimana? Emaknya si Ilya ngomong ke gua, katanya si Kia itu suka minjem emaknya si Ilya sampai ke bibinya. Jadi emaknya si Ilya nggak ada duitnya. Emaknya si Ilya itu sampai punya utang ke bibinya. Itu pun demi Allah nih Rasulullah sama gua yang awalnya kayak nggak percaya, masa sih? Iya neng, ibu ditelepon kadang di WA gitu tuh kayak ngomong, ibu minjem duit dulu nanti dia ganti katanya gitu. Ibu mah nggak pernah lagi gitu kan, kayak ya udah aja gitu. Pokoknya tuh sampai emaknya tuh punya utang ke bibinya tuh berapa juta gitu tuh. Sekarang emaknya juga, pokoknya emaknya tuh bener-bener cerita lah. Emaknya mah intinya mah nggak mau sama si Kia, cuman katanya orang Pabualan di sini yang ngebolehin sama si Kia kan. Cuman permasalahan yang kata si Lia main tangan pun bibinya aja sampai ikut campur kan. Si Lia aja mau minta surat TTD-nya ke gua, biar si Kia ini kayak ibarat kata kapok, terus si Lia dapet untung gitu. Jadi kayak nggak bakal ada hal ini tuh hal ini itu gitu. Cuman itu sama gua nggak gua buat karena ya males banget ya. Nah itu gua mah kesini juga lebih kayak mau nanya poin-poin tentang si Lia sih, karena gua juga Nanya tahu aja. lu tuh tahu tentang si Lia kabur itu dari grup kan. Si Lia kan yang ngomong kan. Iya, si Lia juga ngomong. Rung kan, abang ke Rung aja ya. Rung, saya di mana? Dia emang kabur ya gitu kan ya. Cina. Lagi nang ngontrak di pasar Kemis, Cilong tanya. Itu Cina nges hidup sekia gitu. Jadi dia yang terang-terangan kayak ngomong kan. Dia juga ngomong soalnya dia. Itu Japri apa di grup tuh? Grup. Di grup kan ngomongnya kan. Soalnya gue nyari tahu sebelum gue kesini sebelum perkara itu ya gue nyari itu tahu dari mana Fitri sini si Nurul gimana katanya gue nyari cari tahu gitu. Enggak, gue udah tahu, gue punya foto lu berenam. Gue punya. Iya tahu. Jadi cari orang ini, cari namanya, cari tahu ini itunya. Bahkan ketemu si Nurul pun gue cari, kayaknya ada yang ngechat ke lu ya. Temennya siapa? Si Nurul. Si Amin. Iya boleh ngechat kan gitu kan, kata gue nggak apa-apa udah, kata gue. Terus gue juga nyuruh ke si teman gua tuh untuk ngecek lokasi kan, dapet tuh ternyata nomornya si Lia, nomornya si Kia sama si Lia itu udah dicari sama 10 akun, bukan akun sembarangan yang dicari karena udah bener-bener tahu titik lokasinya banget kan, kayak gitu tuh. Jadi gua mau perluas banget sih, kayak misalkan lu aneh nggak, lu bukan lebih aneh sih, lu percaya nggak si Lia kerja di laundry modelan kayak si Lia? Nggak percaya kan? Si Kata Kia siapa kerja di laundry dia? Goblok. Gak percaya kan? Enggak. Iya, si Kia ngomong. Oh. Gue ngejemput si Lia, dia kerja di tempat laundry. Gue yang ngomong sama teteh-teteh laundrynya, katanya sih itu atasan. Lu percaya? Gue anterin dia kan pernah katanya. kerja ini ART itu kan, Iya. terus nggak betah kan, Nggak pulang. betah. Nah, terus lu ngapain kerja di mana itu, di mana? Bekasi kan? Iya, jauh banget. Dia bilangnya ke gue bukannya jadi ART, Apa? jadi baby sister. Lagi pelatihan katanya. Iya. Terus gue ditebus katanya sama si Kia. Tahu-taunya Ya, masih bohong. Kia cuma nambahin emaknya yang nebus. Iya. Itu gue baru tahu pas gue cerita ke emaknya. Nah, yang ngomongnya semua, makanya kata gue, wah ini kayaknya gak jelas. Terus juga gue mau nanya nih, lu percaya nggak pas si Kia ngejemput, si Kia langsung ngomong ke atasannya katanya itu, terus si Kia juga yang nganterin ke mes. Emang ada mes tempat kerja laundry? Gak ada ya? Kocak gak sih? Iya. Terus kalau deket, pasti deket dong, nggak mungkin jauh mesnya. Kalau jauh otomatis dari yayasan. Emang yayasan ada yang ngirim ke tempat laundry? Laundry apa? Kan biasanya kita mikir, oh laundry ya tempat laundry biasa kan, umum gitu ya, bukan yang dari rumah sakit atau dari restoran atau apa hotel gitu kan. Kata gue, apa sih? Terus gue nanya lokasinya, nggak gitu kan. Kan gue udah ngomong secara singkat, nggak bertele-tele. Dia jawabnya begitu. Kan gue mau tahu jelas, emang nyebut di mana? Enggak, dibalas sampai sekarang. Bahkan setiap gue ngomong pun si Kia itu panjang banget chatnya. Padahal gue tahu, gue punya chatan sama si ya tidak, saya dikit-dikit doang. Gue tuh selalu inti-inti kata dia, ini chatan ketika si Lia, gue tahu banget kata gue. Si Lia nggak mungkin ngomongin apa. Dia tuh anaknya nggak ganti buta. nomor aja kan ya. Iya, dia kan suka ganti nomor kan. Jadi WA agak katanya, banyak. HP iPhone-nya kemana emang di bawah si Kia katanya. Terus nomornya nggak ini gitu. Di bawah si Kia digade. Oh emang ya? Digade sama gue demi Allah. Ayo Pino gak ada yang nggak percaya mah. Oh emang Di KTP si Kia gue punya. Di pas foto. kapan? Desember. Oh. Desember tanggal 23 24. Iya.
Itu sama gua. Oh, Kabur dia akhir bulan kan tahun bareng Heeh. motor. Itu sama gua. tahun itu ya. Tiga kabur. Kocak kan kata gua juga. Oh, gade. 3 ade di bos pusat itu. gadai. Belum ditebus makan bentar lagi jatuh kan dia. Makanya mau Terus ini enggak? Belum ditebus? Belum. Emang dia punya duit. Emang lu percaya sih dia punya duit? Enggak. Ji, Banyak utangnya ada tahu. pas awal itu HP dia tuh mau Terus dia itu dijual. pakai apa? Android? Iya, cuman gua nggak tahu nih. Apa HP Siki gitu? Kayaknya nggak mungkin deh. Soalnya dia aja pernah ngomong mau beli HP gua yang RAM 3 apa RAM 4 itu gua lupa. Dia bilang mau beli HP gua nggak mau harga segitu, kata gua mendingan gua gade, kata gua. Kalau jual aja nggak segitu, misalkan gua full set, kata gua. Gitu kan. Dia nggak mau dengan harga yang gua ajukan, karena rata-rata kan yang harga gua yang gua ajukan kan harganya masih segitu kan. Dia nggak berani. Iya. Jadi si Lia itu ngomong ke grup kalau dia tuh kabur apa si Kia. Nah, iya gitu. Ya. Kata aku mah, dia lu kabur kemana? Tapi dia tuh Ngapain?" bener-bener ngontrak. Ngontrak ke Bogor apa ngikut nih? Ikut. Jadi ikut-ikutin di mobil aja gitu ya, namanya juga Ingat. supir kan ya. Tidurnya di mobil. Ya, di mobil lah. Jadi dia mah ngontrak juga kalau si Kia pulang baru Nah. gitu. Iya. Jadi sehari-hari anjing Uyuhan gak mabok. Kata gue, kenapa ngikut-ngikut atau kawinin aja sih ya kalau bener mah gitu ya. Terus kata teman-teman tuh, kata Tesipa semua juga ya, lu ngikut? Iya katanya, kalau ke Bogor kan nyawa villa gitu ya, tidur di villa gitu. Tiap harinya di mobil tidurnya. Iya kan kata Anjing. ini demi dia ngomong gitu. Pantesan nomornya si Lia sama si Kia dicek lokasi pindah-pindah mulu. Iya. Pantesan itu gua Makanya kira sama tidur si di mobil. Orang nih kalau mandi ya, oh dia pernah cerita di grup. mandi di pom cenah. Ya, Anjing. ya yang ini gitu teh, apa sih yang ada orang yang ngevideo si Lia itu, tahu nggak ya, Enggak. yang mandi di pom, terus ada yang ngevideo, terus sama si Kia gitu diajak baku hantam gimana gitu ya, HP-nya dijadiin jaminan, yang ngevideonya bapak-bapak. Jadi si Video Lia lagi pakai anduk itu, pakai anduk. si Lia pas berarti baru kabur itu dia divideoin sama orang pas lagi mandi di pom bensin. Dia Si Kia tahu diajakin baku hantam terus si HP bawa HP-nya bapaknya jadi jaminan. Iya. Tujuan jaminannya apa? Gak tahu. Videonya kan belum dihapus, itu ada di sampahnya gitu video si Lia. Lagi anduk gitu sih giniin, katanya kata si Lia gitu. Itu aku mau jujur aja sih. Anjir gua kaget loh. Maksud gua Kan? anjing nekat banget. Tapi lu tahu nggak sih yang kata si Kia Apa lagi? itu nggak direstuin sama mamanya si Lia, terus si dia juga nggak direstuin sama keluarga si Kia. Tahu, sampai kan si Lia kan ditanya kemarin, lalu putus kenapa Lia? Apa sih mantan si Kianya katanya teh ngecap lagi di IG katanya. Terus gua ribut sama keluarganya si Kia gitu. Oh, tahu. Lah tuh lu nggak direstuin buat apa? Gitu tahu. Lu tahu kata si Kia yang katanya nginiin cewek DO itu nggak sih? Iya tahu. Dia Dia tahu cerita juga. semua. Iya. Anjing gua kira. Dia cerita semua tahu. Katanya ngobokin cewek BO katanya. Lah emang ya baru ketahuan gua kata Cecilia gitu cerita. Dia katanya di Omi apa di mana? Iya. Micat kayaknya tuh. Micet. Anjir kata gua. Iya kan parah ya. Anjir. Terus apa lagi? Terus itu maksudnya kayak dia tuh ngomong, lu bisa tahu dia ada di Belaraja kemarin gitu tuh pasti pas malam kan atau enggak? Ngomong dia di grup. IG. Oh dia muncul lagi. Muncul lagi, dia mah kan nomornya nggak aku save ya. Iya. Soalnya nomor yang itu kan udah nggak aktif. Iya. Aku hapus, itu mah nomor setia kayaknya itu. Nggak di save. Nomor yang lamanya. Iya, nomor setia intinya ya. Ke HP siapa nggak tahu. Katanya, oh gue udah balik apa gimana ya katanya. Kata Teh Naila yang orang TB kan ya, Naila tuh. Lah mampir gitu di mana? Di mie goyang katanya. Stesipa nyamber tuh. Di traktir tuh. Aduh. Lu pulang sama siapa? Masih Ripal katanya kan gitu. Tahu si Ripal. Mantannya Mantan juga. dia, iya. Lah kok anjing gimana sih? Nggak tahu. Iman katanya, kok sama si Ripal katanya. Kok jadi aneh sih? Nah, dengerin dulu. Terus Sama si Ripal katanya. Lalu si Ripal dijadiin bahan gabut doang, kata aku gitu. Terus lu mau kemana ini? Mau pulang katanya gitu kata dia. Pulang kemana coba? Katanya nggak Emaknya? akur sama mamanya. gue udah ngomong ke emaknya terang-terangan. Emaknya juga kayak orang, gue udah ngapa dulu. Bahkan emaknya itu mau ngebakar bajunya si Lia sama bapak tiri nggak dibolehin. Kayak, udah dibuntelin. Kalau nggak percaya mah masuk tuh neng, nggak apa-apa ke kamarnya.
kata Jombanya juga pokoknya tentang Silia tuh bener-bener Maya tuh ngomongin lah tentang Silia kayak gimana kalau di rumah. Ya Allah dia mana di rumah nih rapi, kalau keluar doang di rumah mah ya Allah nggak mandi dia di kamar aja. Sampai ibu bilang ke dia, kamar tuh ada kamu, sampai kayak apa, kamu kayak kebawa aja di kamar aja, makan keluar neng gitu cuma mandi doang. Itu juga mandi kalau lagi disuruh, nggak disuruh masak. Kamu yang sholat kamu gitu udah malah makan keluar, makan doang, mandi enggak apa enggak, orang yang ngebantuin orang tua, udah tahu orang tua dia nih lagi ngebangun rumah di samping. Ini mah malah dia yang ngerorot duit baik. Kamu tuh gak diceritain sama mama. Sampai tata cara dia ngasih motor ke mamanya itu diceritain sama mamanya. Bukan si Lia yang nganterin, ternyata teman kontrakannya itu. Iya, gue mau nanya. Motornya masih di story gitu? Mamanya. Oh. Kan ini dioper. Oh, dioper. Dia tuh dapat duit sama dari mamanya tuh 5 juta. Gitu. Jadi sekarang udah hak milik mamanya. Terus apa lagi? Yang kata di kontrakan itu rubah. Tahu? Tahu nggak? Gak tahu. Juga tuh cerita kali. Digerak sama siapa? Ditakan Si Kia. Dia bilangnya pengakuan ke gue. Kan gue pernah ketemu sama temen dia ngontrak itu ya. Iya. Indri kalau nggak salah. Oh namanya. iya. Yang digerebek terus dia diusir ya? Itu yang digerebeknya itu si Indri. Iya, apa si Lianya? Indrinya katanya. Lu percaya? Nggak tahu aku mau Posisinya percaya. soalnya si Lianya kan nggak kerja. Iya. Si Indri mah kerja. Karena si Indri udah pernah ketemu sama gue, anaknya kayak ya udah. Aku mah nggak kenal orangnya. Aku ketemu sekali. Dia ngambil barang di kontrakan pun ke gue. Sepatunya juga kayak pokok gue tuh. Sedikit juga ke sana. Kan kata gue agak-agak aneh nih kata gue nih. Takutnya kayak simpang siur kan gue kira. Iya. Gitu karena gue pribadi nggak percaya kalau misalnya si Indri, karena Indri gawe orang gawe sih capek lah. Gitu kan. Ini waktu digerebek kok tiba-tiba banget si Lia udahan ngontrak, bilangnya soalnya si Lia itu si Indrinya nggak mau bebenah, terus tiba-tiba katanya udah diomong sama si Kia katanya jangan bawa cowok ke kontrakan katanya. Terus tahu kontrakan di situ mah jangan kanan kiri, orang yang awal punyanya juga taunya cuma si Lia doang sendiri, tiba-tiba si Lia kan bawa temennya orang kesananya supaya sama gue masih Sambo kok. Sambo siapa sih mantannya? Bukan itu, si biser-biser itu. Oh iya. Namanya Sambo Iya, kan. dulu mah di ini kan dikasih duit aja kan. Mister itu. Iya. Ya Emas kan 5 gram. Oh, iya. Nyuruh jualnya ke gua. Sama gua bilang nggak mau. Baru beli kemarin, dijual besok. Oh, Gitu. Baru sehari. Saya kata gua, ini simpang siur nih. Terus juga si Lia pernah nggak ngomongin masalah gua tentang aplikasi pinjol. Pernah nggak tuh? kenapa? Si Lia pernah nggak ngomong si LB mah ke aplikasi pinjol begini pernah nggak? Kalau masalah hutang dia ngomongnya berapa? Utang ada nih. Aku mah tahunya gini. Utang berapa sih? 1 juta ya? Ya, lebih di atas itu. Aku katanya di benerin. Katanya si LB apaan sih, katanya hutang gua kan 1 juta katanya. Bunga sampai 3 juta kan? Ya, Nah, terus lah kata teman-temannya, kata anak-anak, lah gede banget, gak tahu tuh bunganya katanya. dia bilangnya nggak tahu. Iya. Anjir, terus Bukan nggak tahu sih kata dia, bunganya nambah per apa sih per Per minggu, hari. per hari, iya Per per hari. Gitu ngomong gitu doang. dia ngomong nggak sampai 10 juta Apanya? nominalnya ke gua, karena ada bukan beberapa sih, ada orang di grup salah satu lo itu ada yang ngomong kayak gitu ngejebak. Gue mau memastikan nih kalau emang si Lia ngomong 10 juta bakal gue tagih demi Allah 10 juta. Kayak gue memastikan ini 10 juta nih, kalau si Lia bener ngomong 10 juta gue tagih 10 jutanya, nggak usah nanti 1 juta 4 juta langsung 10 juta gue tembak. Karena kalau misalkan kayak gitu lu udah nyelekin gue, lu juga tahu lah sistem pinjaman kayak gimana. Iya sih kalau Si Lia nggak kerja udah berapa bulan, berapa? dia kabur dari Januari, Februari, Desember udah nggak kerja, November udah nggak kan, bahkan udah itu. Terus itu hutangnya emang berapa? Dia itu punya itu nambah, jadi nggak langsung gue minjem duit 1 juta jepret nggak sama sekali, jadi bertahap. Si Kia itu sering juga nelpon minjem duit buat bayar etol karena kamu si Lia lagi ikut, kenapa Mbi kirimin saldo sekian, kenapa emang buat apa, subuh gue ditelepon misalnya jam 5, Iya.
Kata dia, ini nih si Kia saldo etonya kosong, kirimnya ke dana gua ya. Kata dia, ntar gua ganti. Kata dia, hitung aja sama yang pas itu. Dihitung sama gua, totalin dong sama gua step ini. Dia awal bilang mau kawin di bulan November kan. Sama si Kia? Iya, lu tahu nggak itu sih? Enggak Terus bilang kawin-kawin dia diundur mah. Januari katanya Oh. mau kawin sendiri. Oh. Coba lu kawin sendiri nggak ada bapak lu sama lu nggak sih kalau gue gituin kan. Iya. Terus kata si Lia, gue diundur nih nikahnya ke Januari tanggal sekian kata dia. Saya putus sekarang. Iya sekarang kan Februari nih putus kan dia. Di Januari dia awalnya tuh Dia mah bilang, balik lagi sih, kan dulu juga sempat putus. iya emang kayak gitu mulu Iya, kan. pasti balik lagi sih. Si Kia tuh pernah ditelepon soalnya sama si Lia. Si Kia ngomong, iya kalau lu emang sayang sama gue, lu ke sama gue, lu kawin sama gue, udah. Kata si Kia begitu sih, makanya embung. Hanya itu. Jadi sebenarnya mas si Lia itu apa ya, kayak minyak itu secara bertahap, makanya nggak ada aplikasi lah anjir. Orang minjem aja semenel so tau udah gede ya udah, pas dia mau minjem Aku lagi sih- nggak gua kasih. Si dia juga ngomong katanya tuh hutang gua 1 juta mah ya gua bayar 1 juta udah, katanya nggak mau ngapain. Ada nggak misalnya duitnya sekarang? Iya sih. Nih kalau Dia ini pernah ngomong gitu. gua mah simpelnya gini, kalau dia emang rasanya punya utang 1 juta, emang dia lupa beli paketan, beli tokang listrik, beli buat sedikit etok itu nggak sama sekali 2 kali. Buat kebutuhan dia pribadi kan itu udah 4 macam itu. Dikirimin saldo sekian, token gua bunyi kayak gitu. Jadi secara tidak langsung bertahapnya bener-bener gak kerasa, karena lebih gak kerasa itu duit kecil dipakai kan dibandingkan duit besar kita pakai. Itu kelihatan banget kan, jelas kehitungannya berapa, karena duit kecil mah gak jelas kehitungannya berapa kan. Hanya tiba-tiba si Lia ngomong segitu dari mana, berbulan-bulan. Dia tuh selalu, gue itu nggak tahu kalau dia berhenti kerja, makanya masih gue kasih. Tiba-tiba dia ngomong Yang di dia berhenti. Harpes? Iya. Makanya pas tahu dia nggak kerja langsung gue stop lah, gue nggak mau minjemin dia lagi, gue mau balikin dulu duit gue. Iya. Terus gue bilang, Matt, lu mau ngelunasin kapan? Januari itu terakhir kan, dia bilang. Itu kalau Januari jadi sekian loh, jadi di 4 juta 100 tapi kurang ya. Sekarang Terus- berapa? Gue tau mau gue biarin. Lu kabur kan sendiri kemana lu? Iya. Terus lu kabur. Ke dari awal itu Nampak gua- ya kalau gitu ya. Terus apa kabur? Hmm. Nggak, permasalahannya kalau uang, gue sebenarnya udah bodo amat. Permasalahan komentar, dia ngomong ke orang, apa sih emput itu yang gue nggak bisa diterima. Makanya kayak, Put itu akun tag dia. bukan si emput ini orang yang kenal sama gue, Oh. dia emang lagi nggak suka sama gue kan. Yang si Lia ini ngetul ke si Temennya emput. si dia itu simput. Bukan, dia emang orang nggak kenal, mereka tuh berdua. Oh. Jadi sama-sama nggak kenal. Kayak si Lia ini ibarat kata, kan kalau kayak gitu secara tidak langsung kayak fitnah gue nggak sih? Ngejelekin gue. Kan kalau gue lapor ke polisi kan bisa pencemaran nama baik. Iya. Iya kan, kena semua. Maksud gue, dia juga di catatan juga ada kok bukti ini tuh. Dia suka ngomong si Lia itu nggak beli, kata si Kia ngomongnya. Dia itu juga mikir, dia juga pintar. Setiap lu ngetes ke dia ABC, dia sama si Lia itu selalu dikirim ke aku tes. Ini si Lia mas rajin itu, kata gue. Ya udah dengerin tuh, makanya gue di sini tuh apa ya, lebih ke anjing anaknya itu, dia ceritanya kemana-mana. Pasti dia juga pernah kali ngomongin masalah sendiri nggak? Pernah sih. Pasti pernah, karena kata si Lia raja gacor. Yang dia mengata iya Kayak si Lia suka ngebahas sendiri kan? iya. Ada juga yang ngomong aja. Oh, emang siapa? Ada lah, Ada. kalau gue kasih tahu lagi nanti lu pada ribut lagi kan, gak enak kan. Iya. Kayak, Kirain mah masalah ini udah ini gitu udah reda gitu. sampai si orang itu aja ngomong bukan masalah, ngomong jorok doang. Sampai Iya. dia omong, gaya lu itu begini. Iya. Gue tahu, gue tuh tutup mulut. Kok anjing, gue kali lu, gue tau semua anjing. Aku pas tahu apa Apa gitu. yang katanya mau ribut di wetan itu kan ya, dia Iya. masih di rumah si Nurul tuh. Ngapain ngeributin ngomongin gitu? Nggak malu tah, kata Terus? gitu kata. Ya gua katanya sama si Kia gitu mau diajak ribut kan ya di gitu. Emaknya si Nurul siapa? Bijuju ya. Iya. Itu biar emaknya tahu. Emaknya dia datang gue mikir masih nunggu tuh seminggu, bapak nyariin. Kalau ada ojol nih datang, mau itu ngambil barang di rumah si Nurul ataupun itu nerima barang di sini, pasti ngomong, si ribut nyanyi si Elgi. Ribut nasi. Kita lagi teleponan sama gue kedengeran. Iya. Pernah juga ribut tuh di rumah. Kakaknya, bapaknya tuh pada ngebeler gitu.
kan Silan kan belum kawin ya, ceweknya Silan kan kenal sama gue akrab. Kakaknya si Nurul si Langit. Iya. Oh emang ya? Baru tahu. Lu si tangga nggak tahu ya. Tangga orang nenek aja di situ deket rumah si Nurul. Lu udah tahu si Lami kayak si Nurul. Iya. Kakaknya Oh, itu, emang ya? kakaknya si Nurul itu si Lami kakaknya. Dia kan kecil aku di situ tuh. Iya makanya kata gue, Hmm. kok bisa-bisanya dia ngomong kayak gitu sampai ngomong gerobak-gerobak. Emaknya aja kemarin gue ngegibain si Lia. Pas tadi gue datang, kan bawa adik gue ya di depan. Mau kemana Neng? Digituin ke adik gue. Kakak katanya gitu. Iya ini mau nyamperin ke rumahnya si itu. Emaknya langsung ngomong ada habis apa kali saudara-saudara. Eta tah anakna Injuna Haji Leman sih iya bapak kita Haji Marwan. iya di Marwan ya di Leman Ah. kan di Marwan katanya gitu kan aduh Ah. terus kayak nama ibu-ibu kata gue gacor nih Iya. karena namanya si Nur ada katanya satu pengajian sama neneknya katanya pasti ngomong nenek gue soalnya namanya si Nur aja Jinjuk mah iya. iya baik. karena namanya si Nur aja nih tadi ambil barangnya di sini punya apa bu? Sila nggak barang apa-apa begituin makanya itu kata gue ini sih dia mencangkup emaknya si Nurul saya di komentar itu tuh dia ngomongnya kayak gitu gue nggak terima dia ngomongin ada nggak orang sini yang berani ngomong ke pelacur Enggak. lu percaya itu nggak ada kan Sila ngomongnya kayak gitu gue mau tahu siapa yang ngomong ke pelacur ini makalin anak ada juga dia kalian balik disebut pelacur nih Sambo Nah. kan dia udah punya keluarga si Sambo Iya. anjir terus dia yang lagi Pelacur pelacur itu pelakor ya? iya Nah. yang menjual harga diri Iya. kan Kata aku mah aib ya, ya udah ya. maksud gue gini kalau lu punya utang lu nggak ada duit udah diem kalau ada duit lu udah lunas kenapa lu berkeluar tapi yang valid ini jangan di anjing lah gitu maksud gue awal itu gue udah bodo amat ke lihat demi Allah gue udah bodo amat tiba-tiba dapat info bi begini ada lagi yang ngomong gini sama komentar tai nggak bisa nih perpanjang dengan gue itu bakal bikin perpanjang sepanjang-panjangnya karena bukan permasalahan uang ini harga diri gue kan ini gue belum cerita ke bapak gue tapi gue udah pernah ngomong ke bapak gue ada yang WA kakak ngomong kalau kakak ngasih uang ternyata itu 1,5 juta ngomongnya dari saudara sedangkan itu aplikasi yang dia kasih ke kakak itu aplikasi kenalan online saudara gue ngakuin kayak gitu apa ya latar belakang keluarga gue jadi kalau lu ke Gandaria lu lihat klinik Rahayu lu lihat klinik Bidang Siti Fatimah terus juga di samping rumah gue juga klinik emak gue juga kerja di rumah sakit saudara gue juga dokter kerja di Kemeri Kasmis Kemeri maksud gue latar belakang keluarga gue kayak gini gak mungkin ada yang namanya aplikasi kenalan online yang pantaran gue itu udah pada sibuk kerja semua yang pertengahan itu gue sama adik gue yang cucunya gue kuliah, adik gue baru mau SMA kan sisanya yang lain juga kuliah cuman jauh karena ambil kedokteran kan mereka maksud gue karena ada latar belakang gue apalagi dengan kakek gue yang udah terkenal dulunya mantri terus gue jadi kayak gitu ih bapak gue aja sampai bapak sini dulu bilang ayah tahu nggak sih ini ngomong ke aku pas kata ayah kan katanya gak yang punya kebun apa alpukat udah punya rumah aku udah punya rumah gitu itu bapak gue mengenalin yang apa kayak ngomong kayak gitu gue tidak tahu sini nggak apa-apa kalau yang ini yang penting jangan sama orang yang kenalan dari temen atau saudara semuanya harus percaya gitu tapi kalau misalkan kayak dari keluarga ini harus dan tapi kan tergantung umurnya juga kata dia kan kayak gitu doang tuh kalau Nurul makanya itu kayak dengan latar belakang keluarga gue yang gini kalau gue jadi pelacur kayak gitu ini nggak sih cuma dapetin duit berapa juta udah kayak nggak worth it banget soalnya dulu gue pernah deket sama Duda kalau orang Jawa dia pengusaha kayu terus yang ngomong pas gue sama dia mau lanjut nggak deh mau kenapa mau bayarin kuliah nggak apa-apa kalau biayanya mas yang bayar mas yang tanggung tapi kamu nikah sama mas nggak mau nggak apa-apa kuliahin nanti kalau misalnya masalah jodoh nggak jodoh nggak apa-apa kedepannya gimana tapi nggak usah maksa nikahnya terus kalau ngomong kayak gitu tuh ke cowok terus ya udah maksud gue nanti gue jadi pelacur cowok yang ngedeketin gue aja masih mending sedangkan si Lia nama di mana sih ya kan kalau si Lia aja deket-deket gitu kan terus juga udah banyak isu tentang si Lia ABCD yang kayak lu tahu aja sendiri gitu kan terus si Kia itu ngomong katanya
tentang Elsie, lu tahu? Tentang Silia kan gitu. Itu lu juga tahu tuh. Dia ngomong gimana? Apa? Silia yang Kenapa? jadi Elsie Emang iya? di tempat orang. Dia nggak pernah cerita. Enggak. Emang iya pernah? Pengen jadi Elsie gitu kan. Pengen doang kan? Tapi belum pernah. Belum pernah karena Iya. emang dia nggak berani. Pas itu dia sempat mau minjem itu gue 500.000 buat pegangan jadi Sulaiman. Kata gue nggak ada nih. Karena kan itu yang tadi yang gue bilang, gue udah tahu dia udah nggak kerja, makanya nggak gue kasih lagi kan. Iya. Itu 500.000 nggak gue kasih karena gue tahu si dia nggak mungkin senekat itu orangnya. Terus baru ini si Kia ini ngomong katanya dia sama temennya dijebak bilangnya yayasan, tahu-tahu kerja di tempat karaoke. Dia yang mana? Berarti bukan lu kan? Lu curiga nggak? Salah satu Ih. ke 5 orang. Berarti 4 orang dong ya? Iya. Keempat orang itu. Ada nggak menurut lu keempat orang ini yang menyalahgunakan yang awalnya bilang di yayasan atau tuh tempat karaoke? Lu percaya nggak? Lu ada nggak curiga keempat teman lu itu? Yang mana yang ini? Ya tempat, kan lu kan di grup ada 6 orang ya kalau Iya. nggak salah. Enggak sih, kita baik-baik. Enggak, maksudnya kayak nggak mungkin nggak sih? Iya, nggak mungkin. Kalau dari yayasan ya udah yayasan, nggak mungkin ngomongnya yayasan atau tahu tempat karaoke. Si dia mungkin kayak gitu. Temennya, sedangkan yang gua tahu si dia nggak punya teman selain pelajaran. Karena di rumah mamanya juga dia kayaknya nggak pernah main ya. Iya. Gitu kan, makanya gue kayak anjing ini anak udah bener-bener belok-belok banget. Gue lagi nyari yang tapi yang udah validnya mah si Lia ngomong sendiri kan ya di grup ya tentang dia kapan si Lia. Anjing emang dah, gue mau ke rumahnya si Naila. Rumahnya si Roman mana sih? Rahma siapa? Rahma? Iya, Rahma Itu deket nih. Si Pak tahu guru Adhari tadi ya ada, si Nurul tahuin. Ini nggak tahu ini si Rahma. Mang Narhawi, udah Mang gitu. Narhawi. Bingkom. Deket nih Wih, si si Pak. rumah Tuh nyahunya. itu nyawa Ya. berarti itu ya. Tuh nyahunya na oleh Mang Atib kan ya Mang Atib. Mang Atib bi mata si Pak, Mang Ucum na mata si Pak. Itu kangen nih Pak Adhari, enggak sih ta Bingkom be. Enggak si Rahma. Biangkom itu emaknya Emaknya si Rahma. Si Rahma bilangnya saudaranya ada yang hajatan. Emang. Ke gua. Oh iya, dia Ada tuh. SW-nya iya. Berarti bener tuh. Ada kontak. Gue chat Di mana? tadi baru gue WA. jalan. Gue chat, gue teleponin udah angkat. Woi, kata dia. Ini gue Elvi, gue mau ke rumah lu, gue Iya. mau nanya, kata gue gituin kan. Di WA kan tuh. Iya dia. Terus dia teh, saya mah lagi di mana di tempat saudara lagi. Iya, dia Jakarta, lagi kata dia. ini lagi kondangan sih statusnya. Iya. Belum Makanya. pulang. Berarti kalau itu Si masih Desi naik. juga tadi mau kesini. Sudah sih. Tadi mamanya sekali ya, aing goblok banget. Ini lagi kondangan, tungguin aja. Ya tuh gue gimana nyariin gue Bentar, soalnya bentar. iya nih gue mau ngomong Apa? kan permasalahan si siapa namanya si Lia sama gue mau bikin sepanjang-panjangnya banget ya karena gue nggak suka tentang Emang ada intinya ini. apa sih ini? Mau Nih. nanya apa ya? Ini gue mau bener-bener memperjelas banget Iya. ya. Gue minta kalau lu emang gak mau kena gitu jangan pernah ikut campur masalah Lia. Jadi Enggak, kalau aku mah enggak ikut campur. iya gue tahu sebenarnya apa gitu yang di grup itu udah pada malas kan. Iya. Iya udah muak kamu mah. Kamu si Desi juga udah muak kan bodo amat urusan lu gitu. Kamu nggak mau ikut campur ya takut kena gitu kan Kata yang lain kata gitu. Iya kata takut kena lu gitu. Ya udah diem aja kita mah. Jadi ada yang ngomong juga tadi. Iya. Jadi gue mah lebih kayak gini biar nggak pada ikut apa gua biar kayak apa ya nggak kena imbas ya lebih kayak gitu. Kalau misalnya si Lia minta tumpangan ke rumah ini ataupun tempat rekomendasi untuk nginep Iya. jangan pernah ngasih karena kalau Nggak misalkan ibarat kata deh udah nih nginep aja lah di rumah Ais ya gitu ya misalkan berarti orang yang ada di rumah ini misalkan di rumah lu gitu nih ya berarti lu harus ketanggung kapan sama si Lia kayak gitu. Tapi si Lia pernah nggak ngomong 10 juta Enggak. 4 juta doang itu 3 ternyata jadi 3 juta anjing tambah berkurang ya katanya gitu. Oh 3 dah. Tadinya 1 ke 3 gitu ya. Lah kok nambah ya? Nggak tahu ya awalnya gitu. Anjing. Gitu doang ngomong. mau jual HP IP ke gua 2,5 juta gua nggak berani lah apa ya gitu yang keblokir punya dia dasar aja udah rusak kan gua nggak berani kata gua. Oh jadi gitu doang, jangan ikut campur gitu ya. Ya, jadi kalau misalkan dia kan pasti nyari tempat tinggal gitu kan. Ini dia kemana kali nggak tahu apa ke rumah mamanya? Nyata sih dia mau bakal ke rumah kakeknya dulu sih dia. Bapaknya Silva yang kandung udah pernah udah pernah nikah lagi kan? Cerai belum sih? Cerai kayaknya sama Udah orang cerai Mary. kan? Udah cerai berarti kalau iba kata rumah di sini nggak ada orang dia ya? Kan tadinya dikontrakan nih, katanya
terus sama istrinya yang orang Kemedan itu nggak akur, dan nggak tahu sekarang cerai apa enggaknya. Kan bapaknya itu kerja aja di kota gitu. Iya di Jakarta kan. Udah gitu aja lah. Ya gitu doang gitu, jangan ikut campur. Ya gitu. jadi karena kan permasalahannya gue pribadi juga bakal ngomong ke orang tua gue kan. Jadi kalau misalkan itu gue kayak ya jadi yang ini tuh permasalahan si Lia ngomong ke temannya kayak gini, kata si ini tuh begini. Jadi gue tuh ibarat kata udah megang kayak info tentang si Lia dari namanya si A juga kayak udah gitu. tahu kan gitu, iya udah tahu. Ya maksudnya kan kalau tiba-tiba si Lia kabur, mana nih bocah gitu. Jadi kalau misalkan kata gua nyariin si Lia, misalkan mau bener-bener gua bikin kasus juga kan lebih enak juga, karena jujur KTP si Lia katanya ada di gua. Si Kia pun ada, aku belum tahu si Kia itu dari 2006 kan, kata gue kirain 2001 gitu. itu mukanya tuh Makanya iya, makanya itu itu 2006 dewasa banget kata aku, 2006 dia itu kan keluarga pernah si Lia ngomong, dia punya gua yo fotonya. dia aja pernah ngomong mau kawin kan ya, boleh anak lo bawa umur masih berapa kan, masih 18 apa ini ya, ya 18 lah pas kemarin kata neneknya kan, udah kawinin aja katanya, akan aja si Kianya katanya kurang umur katanya. Iya disuruh makanannya juga suruh kawin kata si Lia. Ya masih Kia nage itu kata emaknya sia daripada ngitung dosa nambah-nambah gitu omongan kawin katanya. Sampai disuruh nikah sama Sambo kan mana? Iya. Nyuruh. Katanya masih mending sama si Sambo. Gue Iya. terang-terangan ngomong kayak bu saya juga pernah nyuruh si Lia kawin sama si Sambo. Si Lia bego. Jamin, iya. Kata Maya juga. Kedua. Dapat rumah, lu minta rumah dikasih sama dia. Asal jangan hamil aja kata Maya. Iya. Si Lia PA kata gua mah dapat. Janda ini loh. Tapi dia sekali ribut gak sih sama lu berlima gitu tuh? Dulu mah ribut tahu. Terus itu akur juga, itu ngeributin apa ya? Ngeributin sama Tessita. Oh dia ribut belum masih sih? Ya ribut mulu tuh. Itu juga akur, itu akur-akur pas apa ya? Tahu. Dia mah ya ngediemin, gitu. Ngejelaskan ya. Dulu mah ributnya sama Tessita kan, kalau ribut sama satu orang kan ikut-ikutan ya. Dia semuanya kan ikut-ikutan sama dia. Dimusuhin. Lu pernah tahu gak sih soal si Lia di antara lu berlima nih? Iya. Si Lia itu minta jemput di rumah, terus abis itu buat ketemu sama si Kia kayak gitu tuh. Enggak. Si Lia itu mau ikut sama si Kia kemana gitu? Enggak aja. Enggak. Kamu nggak pernah ngejemput? Lu nggak? Dulu mah kalau aku yang pernah. lain pernah nggak tuh? Enggak, sebenarnya yang lain juga kan motor gitu ya, apa kendalanya motor, nggak ada motor. Dulu mah pas main ke Priok, apa sih rumahnya di mana? Di Pulau Gunung Sampai. Iya, Sampai itu kita main sama Sipa, Nabila kayaknya sama pada nyeblak bareng pas bulan apa sih lupa. Udah lama banget itu mah pas Lia di sana. Terus ada si Kia datang gitu bawain lapis apa sih itu, Sangkuriang Bogor. Nah iya gitu. Itu doang tuh. Itu kan pas awal baru kenal tah sama si Kia. Gak tahu aku lupa. Jadi lu mah nggak pernah nyamperin si Lia buat ketemu sama si Kia terang-terangan. Tapi pengakuan dia ke gue, dia kan minta tolong ke gue ya, bilangnya emang sama gue, lu mau kawin sama si Nuri buat pengen katanya. Kalinya lu di Bandung, lu edan aing jauh biasa di Bandung saha. Tapi muka-muka kayak gue mah nggak ada muka-muka orang Bandung, gue nggak putih, nggak halus kata gue, beda anjing kata gue. Iya. Susah, lu bilang aja kayak prewed. Bilang kalau temen gue yang bakal makeupin lu gitu, lu nggak enak pakainya canggung gitu. Udah, endingnya saya emang nggak jadi ya. Iya. Cuman gue nanya perjelas kata dia, dia itu katanya pernah temen dia itu ngejemput dia di rumah buat ketemu si Kia, ditanya mamanya nggak sedetail itu. Di mana ketemu? Ngejemput, jadi ngejemputnya di rumah si Lia, abis itu mah nganterin ketemu si Kia, abis itu udah. Iya. Nanti temennya dikasih upah katanya begitu kan. Gak pernah sih apa? Nah pas gue nyari lagi ternyata kan pada terhalang sama motor semua ya. Iya. Terus juga kayak sanggup nggak sih dari sini sana juga jauh kan. Ngapain? Bener nggak sih gitu. Enggak, aku mah gak pernah. Berarti Udah lama, banyak udah banget lama. dia bohongnya. Udah lama enggak sama dia. Disuruh main di sini juga ada aja alasannya. Main atuh Lia sini gitu, mampir. Masih di Bogor, masih di mana gitu. Jadi dia bener-bener, tapi pas kata dia kabur itu, dia sempet ngabarin lu pada nggak sih? Enggak, ngilang dulu. Ngilang dulu kan, pas udah di pertengahan baru ada kabar lagi gitu kan. Lia kemana? Kayak gitu. Itu ketika sih belum ke kabar.
Hah? Itu sih yang ikut-ikutan bikin gua kaget, gua kira tuh dia ngontrak. Karena Dia jangan bilang. emaknya saja tanya ngontrak. Gimana? Aku mah nggak tahu ya masalah ngontrak atau enggaknya. Kan dia kan ngikut di mobil aja, ngomongnya mah di mobil. Tapi ke herpes si Lia ada di mobil. Kemana? Emaknya ngomong. Si Kia kalau lagi ngirim marah sama si Lia begonya. Atau ketemu sama orang herpes. Terus ada yang ngomong ke emaknya si Lia, katanya emaknya si Lia juga ngeliat langsung, ada Neng, nih Neng nanti Neng, kalau misalkan si Kia ada nih yang ngirim barang nih sama si Lia, ibu telepon Neng, tenang aja Neng. Ya Allah, demi Allah, biar kamu Neng ngomong, itu udah muak sama tuh anak. Katanya juga pernah tinggal di sini kan, diusir sama mamanya sama bapaknya, nangis-nangis. Kan di katanya. sini tinggal yang jualan itu kan, jualan Iya. seblak apa. Gara-gara ngontrak udahan. Di sini diusir dari neneknya apa bang? Iya, terus nangis-nangis katanya ke emaknya. Dia nangis-nangis Neng ke ibu Neng, ibu mana namanya orang tua. Udah ya. effort gitu, apa sih mindahin lemari ke sini gitu. Dipindahin lagi tuh. Capek Gitu kata kan dia. dia. Dagang sebelah kata gua, Met ini kebanyakan lu Met lu untung enggak, kata dia. Untung, saya main untung gua, digituin ini kebanyakan gitu kan. Pas kata dia kerja di lotri gua enggak percaya. Karena kuku dia aja selalu ini ya, bagus mulu kan. Banyak bohong. Berarti teman-teman lu juga udah pada tahu si Lena tukang bohong gitu. Udah tahu kita mah. Ya diam aja kan bukan urusan kita. Ada yang bilang soalnya, lagi lu LB bego banget sih. Percaya sama anak stres kayak gitu. Ada yang bilang. Kamu ini suka sini, ya Allah Bi, itu sampai si orang itu tuh ngomong, si Lia itu ya suka ngomong katanya, bahkan nyebutin umur kalian, ya berapa ini sih ini umur sekian, lu bayangin kan masih gitu, masih bocah ibaratnya, dia bahas apa sayang, nanti dulu ya, Siapa dia ini? ada bungsu tapi dia ngomong ke kita bunda, Iya terus. terus kata dia gini, Ntar deh. ngebahas pinjam HP, tentang kak pinjam HP ya gitu, bosan itu hanya. Itu katanya gini sampai kalian begini kalau udah dia juga kan jadi anak katanya. Dia ngomong kayak gitu, iya demi Allah dia sampai ngomong gaya yang ini katanya. Anjing kata gua. Gua enggak kata. Ya Allah demi Allah. Tapi si Boko kan ya? Iya. Yang ini. Iya. Tinggal. Dia kata gua, kan bukannya pacaran ya? Segitu. Dia ngomong kayak gitu, serius gitu. Iya katanya. Pulang. Jadi lebih ke situ tuh. Jadi kalau dia minta tumpangan atau nyari info tumpangan, lu jangan. Kita mah nggak ini ya, nggak pernah apa sih, iya nggak pernah dijemput dia gitu buat antar ke sini, nggak mau tuh sanggup kan ya. Iya soalnya gue takutnya nih dia kan pasti kan kalau nggak ke rumah orang tuanya ke rumah neneknya kan. Iya. Kalau itu paling ke rumah Kalau di teman. sini mah ada pasti di sekitaran sini. Apa ngontrak lagi Si dia, Aep aku mah juga nggak di tahu. chat. Siapa? Si Aep ngomong kalau ketemu si Lia langsung kabarin ke gue ya kalau Aep dia ini? iya, di Pabuaran Si Abin juga kan emang yang disuruh siapa aja? banyak kan banyak semuanya sih rata-rata. Makanya kata gue kalau ketemu si Lia di Pabuaran ini sampai apa ya, gue ngirimin juga kata si Lia sama si Lia sama mobil truknya juga yang apa yang putih yang merah gue fotoin ada nomor ini apa isinya kan gue kirimin juga ini nomornya ini kontaknya kata gue coba cek dulu pas dicek itu ada di situ ngirim barang Atau terus kalau orangnya udah di sini ya gampang cuma bisa. gue sih lebih Intinya nggak mau ke duit bayar. sih Iya. gue mah nggak ke duit gue lebih kayak tuh harga diri gue anjing Iya. terus nyebar kemana-mana kayak lu di gue nih anjing gitu kan gue diem loh tentang di ABCD aja gue diem nih terus kok berkeluar nggak adil nggak sih gitu ya ikom kita tanya tuh ikom dulu Pulang. bilang Jadi mau gitu pulang gitu iya gitu dong Iya. mau kemana lagi nih si Rahma? paling Pada udah si Sipa tanya ke siapa sih udah kalau Mang nggak Atip, gue Pincu. sih niatnya ke pindah Mang Ucin. orang sih Siapa? ya ke Desi nih, si Desi mau sini nih tadinya. si Desi kesini juga berapa dia kira-kira Bentar lagi. Mau tungguin mah di luar. anjing udah lama kali ya dia Enggak, tadi udah dari tadi Kampung Baru tuh. di sini lebih dekat ke rumah siapa dulu sih Sipa lah. Ini Desi di pinggir nih rumahnya punya. Lama di TB dia mah di mes, soalnya ngikut ininya. Gawe gitu? Iya, bukan gawe, dia mah kan
tadinya rumahnya di sini, Iya. rumah di sini dijual. Oh dijual Nah, itu. bapaknya kerja di Lyon. Dia mah supir pramugari. Iya. Ya, supir pramugari. Jadi dia mah di mes karyawannya, Teh Naila mah tinggalnya sama emaknya, sama kakaknya, adeknya. Gitu, di mes Gua kira karyawan. mah masih di sini. Iya. Kan udah dijual. Kan jadi itu. Iya kata gue, bangunan. gue bingung ya, ini Bukan orang bangunan. kemana ya pindah? Gue kira pindah ke belakang sini Iya. gitu kan. Ternyata dia mau di TB. Oh makanya dia nawarin ke Silia nyuruh Iya. main itu ya kesini mampir gitu ya. Itu tahu dari Kan tadi mana? lu ngomong. Oh iya, Ya kata Silia ngomong lagi di apa tuh? Mie apa? mie goyang. Ya mie goyang katanya. Anjir lah. Yuk, Terus itu ini dapatnya ke Tesipa sini, Mang Ucum, Mang Ucum, Mang Atib begitu. Mang Atib. Emaknya tadi siapa? Di Ucum. Di Ucum. Mang Atib itu siapa tuh? Bapak Oh bapaknya. ada kayaknya di rumah. Dia mau nanya mah ke situ aja Teh ya.